Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Mengubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi pecahan campuran contohnya yaitu 2, 3 per 5. Kemudian contoh berikutnya 3, 5 per 6. Jadi pecahan berikut kita akan ubah dia menjadi pecahan biasa. 2, 3 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 dikali 2. Kemudian ditambah dengan 3. Penyebutnya tetap 5. Sama dengan kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 5 dikali 2 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 5. Lanjut ya, contoh berikutnya 3, 5 per 6. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 6 dikali 3. 6 dikali 3, kemudian ditambah dengan 5. Penyebutnya 6. Sama dengan seperti yang tadi ya, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 6 dikali 3 sama dengan 18 ditambah dengan 5. 18 ditambah 5 sama dengan 23 per 6. Jadi kita sudah dapat bentuk pecahan biasanya. Materi berikutnya kita menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, contoh soalnya 1 per 2 ditambah dengan 2 1 per 3 sama dengan kita ubah dia dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi bagaimana seperti yang tadi? Penyebutnya tetap 2. 2 dikali 1, kemudian ditambah 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Ditambah 1 menjadi 3 per 2. Kemudian selanjutnya penyebutnya adalah 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 7 per 3. Kita sudah bisa menyelesaikannya belum anak-anak? Belum ya? Karena penyebutnya belum sama. Jadi bagaimana? Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Harus mencari KPK-nya. Jadi
KPK dari 2 yaitu 2. Kemudian 4. Kemudian 6. Coba sampai di sini saja dulu ya. Habis itu kita cari lagi KPK dari 3. 3, 6. Wah, sudah dapat ya anak-anak? Berapa? 6. Ternyata KPK-nya adalah 6. Jadi KP-nya kita dapat 6. Penyebutnya berarti sama dengan 6. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 dikali 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar, 9. Nah, sekarang selanjutnya 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, 2. 2 dikali 7 sama dengan, ya benar, 14. Nah, kalau sudah begini, sudah bisa diselesaikan belum anak-anak? Sudah ya? Kenapa sudah? Karena penyebutnya sudah sama. Jadi kita sudah bisa menyelesaikannya. Jadi 9 ditambah 14 sama dengan berapa anak-anak? 23/6. Ya, kita sudah dapat hasilnya. 23/6. Nah, ini masih bilangan biasa. Karena tadi soalnya adalah bilangan campuran, maka kita akan ubah dia ke dalam bilangan campuran. Bagaimana anak-anak cara merubah ke bilangan campuran? Penyebutnya tetap sama ya, yaitu 6. Nah, 6 ini kita kalikan berapa yang mendekati 23? Kira-kira berapa ya? 6 dikali 3. 3 mungkin ya, coba kita tes 3. 6 dikali 3 sama dengan berapa? 18. Nah, 18. Sedangkan di sini 23. Jadi, kita harus tambahin berapa ya biar jadi 23? Tambahin berapa yo? Tambahin 5. Jadi coba kita hitung, tes sama atau enggak ya? 6 dikali 3 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 ditambah dengan 5 sama dengan berapa ya? 23. Ya, jadi jawabannya adalah 35/6. Oke, soal nomor 2. 1/4 dikurang 1/5. Sekarang pengurangannya anak-anak. Oke, sama dengan cara yang tadi. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi, penyebutnya tetap 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Dikurang, penyebutnya 5 tetap. Nah, 5 dikali 1 sama dengan
Ditambah 1, dia 6/5. Sudah bisa diselesaikan belum ini? Belum ya? Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Jadi bagaimana? Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Itu bagaimana anak-anak? Kita harus mencari KPK-nya. KPK dari 4 adalah berapa yo? 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Coba kita cari KPK dari 5, 10, 15, 20. Udah dapat belum ya ini? Wah, ternyata udah dapat. Yaitu 20. Jadi penyebutnya sama-sama 20. Nah, sudah dapat nih penyebutnya. Selanjutnya 20 kita bagi dengan 4. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan berapa anak-anak? 5. 5 dikali 9 sama dengan berapa? 45. Udah dapat ya? Nah, selanjutnya 20 dibagi 5 sama dengan berapa? 4. Nah, 4 kita kalikan dengan 6. Sama dengan berapa anak-anak? 24. Nah, kalau sudah sama begini, sudah bisa diselesaikan belum ya? Ya, sudah ya. Sekarang kita selesaikan. 45 dikurang 24 sama dengan 21/20. Nah, udah dapat nih. Nah, kita ubah dia sekarang ke dalam bentuk pecahan campuran. Kenapa harus diubah ke dalam bentuk campuran? Karena soalnya tadi bilangan pecahan campuran. Baik. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Penyebutnya tetap sama ya, 20. Nah, 20 dikali berapa yang mendekati bilangan 21? 20 kali berapa ya? 20 dikali 1. 20 dikali 1 berapa? 20. Nah, ditambahin berapa biar menjadi 21? Ditambahin 1. Nah, jadi 20 dikali 1 sama dengan 20. Ditambah 1 jadi 21/20. Sama ya anak-anak? Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Soalnya sama kayak tadi ya. Soal yang pertama 1/2 ditambah dengan 2 1/3. Sama dengan berapa? Jadi kita ubah bilangan bulat dan pecahannya.
Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Soalnya sama ya, seperti yang tadi. 1/2 ditambah 2/1/3 sama dengan. Jadi, kita pisahkan dulu bilangan bulat dan pecahannya. Ini bilangan bulat, kita pisahkan dulu. 1 ditambah 2. Kemudian kita gabung dengan pecahannya. 1/2 ditambah 1/3. Sama dengan, selesaikanlah dulu di dalam kurung. 1 ditambah 2 sama dengan berapa? 3. Ditambah, nah ini sudah bisa ditambah belum? Sudah bisa diselesaikan atau belum? Belum ya? Karena kenapa? Penyebutnya belum sama. Jadi bagaimana? Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi KPK dari 2 sama dengan 2, 4, 6. Dan seterusnya. Kemudian KPK dari 3, 6, dan seterusnya. Sudah dapat belum ya? Sudah ya, yaitu 6. Jadi penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Ditambah dengan 6. Nah sekarang 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, sudah bisa diselesaikan belum? Sudah ya? Jadi sama dengan 3. 3 ditambah 2, 5/6. Sudah dapat ya hasilnya? 3, 5/6. Kemudian soal nomor 2. 1/4 dikurang 1/5 sama dengan berapa? Jadi kita pisahin dulu bilangan bulat dan pecahannya. 2 dan 1 kita pisahin dulu. 2 kemudian dikurang 1. 2 dikurang 1, kemudian kita tambah 1/4 dikurang 1/5. Sama dengan, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ditambah, sudah bisa diselesaikan belum? 1/4 dikurang 1/5. Ya, belum ya. Sama seperti yang tadi, kita harus mencari KPK-nya. KPK dari 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Sudah dapat belum nih?
Sudah ya? KPK dari 4 dan 5 adalah 20 ya. Jadi penyebutnya sama-sama 20. Nah, sekarang 20 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, sekarang 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, sekarang sudah bisa kita selesaikan? Sudah ya? Jadi, 5 dikurang 4 sama dengan 1/20. Sudah dapat ya hasilnya anak-anak? Oke, materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Contoh soalnya 4 ditambah 1/2/5 sama dengan. Jadi untuk menyelesaikannya kita lakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Bilangan pecahannya tetap. Jadi bagaimana? Kita jumlahkan dulu bilangan aslinya. 4 ditambah 1, kemudian ditambah 2/5 sama dengan 4 ditambah 1, 5, kemudian 2/5. Nah, sudah dapat ya hasilnya. Sekarang pengurangan. 4 dikurang 1/3/5 sama dengan berapa? Pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Jadi kita harus mengubah bilangan 4 menjadi pecahan campuran. Penyelesaiannya mengubah 4 menjadi pecahan campuran. Oke. Coba dulu. 4 itu sama saja dengan 3 ditambah berapa? Kira-kira 3 ditambah 1. Nah, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan. Jadi 3 ditambah 1 ini kira-kira berapa bagi berapa yang hasilnya 1, tetapi penyebutnya harus sama dengan di atas, yaitu 5. Berapa ya kira-kira? Ya benar. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. Jadi benar ya. Jadi bilangan 4 kita ubah menjadi pecahan campuran itu menjadi 3/5/5.
Udah dapat ya? Sekarang menyelesaikan pengurangan pada soal yang tadi kita harus selesaikan. Karena kita sudah dapat bilangan campurannya, langsung aja kita selesaikan. 4 tadi bilangan campurannya adalah 3, 5 per 5. Kemudian dikurang 1, 3 per 5. Kalau sudah begini, sudah bisa diselesaikan ya. Karena kenapa? Karena penyebutnya sudah sama-sama 5. Selesaikan. 3 dikurang 1. Bilangan aslinya dulu kita pisahin. 3 dikurang 1. Kemudian ditambah 5 dibagi 5 dikurang 3 per 5. Jadi sama dengan 3 dikurang 1 berapa? Ya, 2. Kemudian 5 dikurang 3 sama dengan berapa? 2 per 5. Ya, sudah dapat ya hasilnya anak-anak. Jadi hasil dari 4 dikurang 1, 3 per 5 adalah 2 per 5. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Contoh soalnya 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 sama dengan berapa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. 2, 3, 4. Kita harus mencari dulu KPK-nya. Bagaimana mencari KPK? KPK dari 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kita cari KPK dari 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kita cari KPK dari 4. 4, 8, 12, dan seterusnya. Udah dapat belum KPK dari 2, 3, dan 4? Wah, udah dapat ya? Yaitu 12. Nah, udah dapat nih. Jadi, penyebutnya adalah 12. Nah, kalau sudah sama, kita langsung aja. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6. 6 dikali 1? 6. Terus 12 dibagi 3. Berapa? Ya, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 tetap 4. Sekarang 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah begini, kita sudah bisa menyelesaikannya belum anak-anak?
Sudah ya? Karena penyebutnya sudah sama. Jadi langsung saja. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 dikurang 3 sama dengan 7 per 12. Jadi kita sudah dapat nih hasilnya. Hasilnya adalah 7 per 12. Baik, sekian dulu materi hari ini.